Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat semua sahabat Kurama dan Musang Lover dimanapun berada. Salam wangi, salam lestari. Ketemu lagi bersama saya Kang Cecep, tentunya masih di channelnya Musang Kurama. Oke sahabat Kurama, Musang Lover. Nah, next time untuk di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan harga-harga ataupun lepas adop musang, biaya adop musang yang sekarang lagi beredar di pasaran ataupun harga pasarannya ya. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah harga, apalagi kalau yang mau adop siapkan biaya adopnya dulu, jangan sampai tanya-tanya nanti yang ada dibully ya. Oke sahabat Kurama, nah kenapa kita harus tahu ataupun harus jelas tentang biaya adop seekor musang? Tentunya takutnya menghindari ataupun menghindari masalah-masalah ataupun pembulian yang sering terjadi di sosial media ya. Karena yang saya simak kebanyakan kemarin yang posting ataupun yang lepas adop musang beberapa jenis, yang komen itu tidak tahu harganya. Nah, di channelnya Musang Kurama ini saya akan jelaskan beberapa musang dengan biaya adop atau harga pasarannya. Next time sebelum ke harga, nah sekarang biasanya musang itu harga atau biaya adopnya saya patok dari 3 ya. Pertama dari karakternya, kedua dari besar kecilnya musang, ketiga dari jenisnya, dari jenis atau gennya musang tersebut ya. Jadi jenisnya tersebut tentunya beda jenis, beda pula harganya ya. Nah, kita mulai dari dasar ataupun dari yang umum dulu ya, yang dari umum. Nah, sebelum kita pembahasan yang lain, oke sahabat Kurama, saya ucapkan dulu terima kasih yang udah subscribe, like, komen, yang udah share channelnya Musang Kurama. Semoga bermanfaat videonya, semoga mengedukasi buat musang lover yang lainnya yang ada di Indonesia. Nah, next sekarang harga musang pandan. Nah, harga musang pandan ya. Musang pandan itu berbagai jenis, banyak ya. Oke, sebelum lanjut, saya lupa nih, saya ditemani sama musang dari koleksi yang ada di kandang Kurama. Si namanya Elena, musang ini jenisnya baja, silangan Bali Jawa. Anteng banget dia di ini ya. Umurnya udah 1,5 tahun nih, betina. Elena namanya, yang ada di koleksi kandang Kurama. Oke, next time pertama itu musang pandan normal, musang pandan Jawa kebanyakan itu masih umum karena lokal. Nah, musang pandan itu berapa sih harganya? Nah, untuk musang pandan tersendiri harganya macam-macam nih sahabat Kurama. Kalau misalkan babynya aja biasanya pasarannya biaya adopnya sekitar 300 sampai 500 ribu untuk musang pandan normal Jawa ya. Karena musang pandan itu gennya kalau kita bahas lebih banyak lagi. Kalau yang normalnya sekitar segitu ya, 300 ribu itu udah termasuk murah. Karena kebanyakan musang yang diadop itu dia cari yang lebih baby ataupun yang di bawah umur 2 bulan ke bawah. Nah, itu di bawah kisaran umur 1 bulan sampai 3 bulan pasarannya kurang lebih sekitar 300 sampai 500 ribu. Mungkin kalau ada kelebihan bisa lebih mahal lagi, seperti ada ekor putihnya ataupun dagu putih, adapun kuteknya, adapun beberapa ciri khas mok kelainan genetik yang rendah tapi terdapat dalam musang pandan yang normal ya, seperti ringtail, ekor putih, dakut, kutek, kos kaki, itu lebih mahal lagi harganya tibatan yang normal ya. Mungkin tergantung dari ownernya yang melepas adopkan ya. Next step selain musang pandan, adapun musang lokality. Nah, seperti musang Lombok dan Bali ya. Kebanyakan musang Lombok dan Bali itu biaya adopnya dari Lombok ya. Kalau misalkan hasil bred dan hasil alam tentunya berbeda ya. Pastinya lebih mahal musang hasil bred, hasil breeding. Musang Lombok babynya kisaran harga sekitar 800 ribu sampai 1 juta. Nah, kalau misalnya hasil bred bisa 20% atau 30% lebih mahal. Itu musang Lombok babynya ya. Kalau udah dewasa tergantung karakternya.
biasanya kalau karakternya lebih jinak ataupun lebih bisa disebut jinak total ataupun bisa dimainkan, itu lebih mahal lagi harganya. Nah untuk musang Bali, musang Bali itu tergantung dari jenis warnanya ya. Di sini kita tahu musang Bali ada beberapa jenis juga. Dari corak warnanya ada yang brown, tapis, ketam. Nah itu menandakan berbeda-beda harga juga ya. Kalau misalkan musang Bali lebih cerah, pastinya lebih mahal ya. Kalau misalnya musang Bali brown itu kisaran harga biaya adopnya masih di atas kisaran 1 juta ke atas. Kalau yang brown ya, itu hasil bred ya. Tentunya beda lagi kalau hasil alam. Biasanya lebih murah ataupun lebih di harga bawah hasil bred. Ya, yang tapis lebih mahal lagi karena dia warnanya lebih cerah. Ataupun yang ketan ya, yang ketan apalagi cerah banget, bisa nyampe 3,5 juta, nyampe 4 jutaan ya harganya. Nah kalau musang yang di hadapan saya ini baja silangan Bali Jawa, harganya hasil bred itu kisaran seperti Lombok tadi, kisaran 800.000 sampai 1 juta. Oke sahabat Kurama, next time selain lokality ada juga musang-musang yang kelainan genetik dari musang pandan, seperti albino, lukistik, mozaik tentunya ya, mozaik, kelawu, remino. Nah buat harga-harga musang seperti itu nanti saya akan jelaskan next time di video berikutnya ya. Karena itu musang-musang mop itu ya musang-musang berkelas dan harganya sangat wow sekali. Kenapa mahal ataupun biaya adopnya selangit? Karena musang tersebut gennya masih jarang, unik dan langka ya. Makanya makin langka musang, makin jarang musang, di sanalah biaya adop semakin tinggi. Oke, next step selain pandan dan lokality, musang bulan. Nah, musang bulan kenapa harganya lebih mahal dibanding musang pandan? Karena musang bulan itu hanya ada di daerah Kalimantan, Sumatera, Aceh, Lampung. Kebetulan di Jawa saya belum mendengar ada musang bulan ya. Mungkin ada beberapa masyarakat yang salah menyebut antara musang pandan dan musang bulan. Nah musang bulan ini biaya adopnya berapa? Musang bulan biasanya biaya adop kalau misalkan harga seller ataupun yang dari alam kurang lebih dari 1.600.000 sampai 2 juta. Beda lagi dengan hasil bred. Kalau hasil bred biasanya lebih mahal dibanding hasil alam. Hasil breeding biasanya musang bulan dipatok oleh breedernya kisaran harga 2 juta sampai 2.500.000. Biasanya tergantung dari postur tubuh, panjang ekor putihnya atau pendek ekor putihnya, bahkan ada juga yang non eksput biasanya lebih mahal ya. Nah itu musang bulan. Next time yang umum-umum aja ya kita bahas biaya adopnya. Musang akar. Nah musang akar di sini terbagi jadi beberapa jenis. Biasanya yang umumnya 3 ya, Borneo, Sumatera, dan akar Jawa. Nah kita bahas yang Borneo. Borneo atau musang akar Sumatera, Borneo atau musang. Nah, musang akar di sini terbagi 3 jenis ya. Ada yang Sumatera, Borneo dari Kalimantan, dan musang akar Jawa. Biaya adopnya berapa sih untuk musang akar ini tersendiri? Biaya adop dari musang akar Sumatera yang biasanya dia kisaran harga di 1.300.000 sampai 1.500.000. Yang Sumatera ya, babynya saya bahas baby bukan dewasa. Kalau dewasa udah beda lagi. Dia tergantung owner yang mau lepas dan tergantung karakternya juga ya. Nah Sumatera seperti itu. Dan kalau misalkan hasil breed biasanya 20-30% lebih mahal lagi kalau hasil breeding. Nah untuk musang akar Borneo ataupun Kalimantan pasti harganya lebih mahal lagi ya, di atas harga musang akar Sumatera. Biasanya 1.400.000 sampai 1.800.000 yang Borneo. Karena warnanya lebih bagus ya kalau yang Borneo menurut saya pribadi ya. Nah Borneo itu kisaran 1.400.000 sampai 800.000. Hasil bred tentunya pasti beda lagi ya, kisaran 1.800.000 sampai 2 juta. Nah dari musang akar Borneo Kalimantan, nah ada yang lebih spesial itu, yang lebih mahal biaya adopnya, yaitu musang akar Jawa. Akar Jawa juga terbagi 2 ya, ada yang hipo dan ada yang black. Biasanya yang black lebih jarang, tapi harganya bahkan lebih
murah dibandingkan dari musang akar Jawa yang hipo. Yang hipo ini ya, hasil alamnya aja bisa kisaran di atas 6 juta. Yang hipo ya, 6 juta sampai sekitar 8 juta. Apalagi kalau hasil bred itu bisa beda lagi ya. Hasil bred musang akar bisa nyampe 8 juta, nyampe 10 juta. Nah, hasil brednya itu. Kenapa musang akar lebih mahal? Karena musang akar ini masih jarang dan masih jarang ditemui oleh musang lover yang lainnya, ataupun jarang yang cap ya. Dan warnanya juga sangat unik, bagus. Nah, saya juga salah satu pecinta musang akar Jawa nih. Kebetulan di kandang Kurama kita koleksi ada 3 musang akar Jawa ya. Adapun yang black biasanya lebih murah dibandingkan yang hipo. Sekitar 4 juta, 5 juta masih biaya adopnya, karena dia kalau misalnya baby ya, baby jinak. Kalau yang dewasa biasanya lebih murah lagi, apalagi kalau yang galak total. Oke, next selain musang pandan, lokality, musang bulan, musang akar, ya seperti kerabat-kerabat yang lainnya juga seperti musang rase biasa umumnya ya. Musang rase itu musang rentan mati katanya. Nah, musang biaya adopnya juga katanya paling termurah katanya. Nah, musang rase tersendiri bisa sampai harganya kisaran 150 sampai 200 ribu. Musang rase itu emang biaya adopnya murah. Kenapa? Karena musang rase ini rentan mati dan sungguh harus ekstra perawatannya dari musang rase ini. Nah, kalau dewasa udah beda lagi harga ya. Biasanya 20-30% lebih mahal lagi kalau yang dewasa. Musang rase kisaran segitu ya, 150 sampai 250 ribu untuk musang rase. Nah, untuk biul, biul kurang lebih seperti rase ya, masih harganya masih rendah lah, murah. Karena biul itu kan tahu sendiri ya, musang lover identik dengan baunya ataupun ciri khasnya dia. Musang biul itu kisaran harga 150, 200 sampai 300 juga ada ya. Biasanya tergantung motif putih di mukanya musang biul itu. Selain biul, adapun kerabat musang yang lainnya seperti otter, berang-berang ataupun sero ya kalau orang Sunda sebutnya itu. Nah, ini lebih mahal. Kenapa si otter atau berang-berang ini lebih mahal? Karena mereka itu imut, lucu, pintar, dan katanya bisa dilatih bonding keras ataupun dilatih skill. Sero atau otter berang-berang ini punya kelebihan dan punya kekurangan juga. Yang kelebihannya tadi seperti tadi saya sebutkan, dan kekurangannya katanya 3B, berisik, bau, dan boros. Makanya harus lele ikan mentah ya. Bisa diselang sama makanan kucing ataupun cat food, kalaupun itu pun kalau suka ya. Pasaran harga untuk otter tersebut biasanya kisaran babynya di atas 400 sampai 600 ribu babynya yang udah melek ya. Apalagi yang jumbo itu biasanya lebih mahal. Dan masih jarang orang ataupun musang lover yang ngebred tentang otter ini. Oke, sahabat Kurama, selain otter, garangan nih, ketinggalan. Garangan ataupun lasun ya, orang daerah sebutnya lasun, garangan. Garangan biaya adopnya biasanya yang saya dengar kisaran 150 sampai 250. Seperti halnya sama yang tadi musang rase. Garangan itu kerabat musang yang dari bawah ya, garangan. Nah, mungkin harga-harganya sekian, dan tadi dari beberapa jenis ya. Mungkin yang belum, next time nanti komen di bawah mau cari harga musang seperti apa. Itulah harga biaya adop musang dari berbagai jenis yang umum ya, yang umum sering kita jumpai dari musang lover. Oke, sahabat Kurama dan musang lover, mungkin sekian dari saya penjelasan tentang biaya adopnya atau harga-harga jenis-jenis musang yang umum yang ada di Indonesia tentunya. Semoga bermanfaat, semoga mengedukasi, dan yang mau adop tentunya siapkan dulu dananya nabung. Tanya-tanyanya boleh nanti di kolom komentar. Terima kasih yang udah dukungnya channel Musang Kurama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke sahabat Kurama, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi, salam lestari, salam Kurama.